Jemaat, selamat malam semuanya. Oke, puji syukur kita ketemu kembali di pertengahan minggu. Sungguh betapa indah jam doa katanya ya. Moga-moga sungguh itu menjadi pengalaman kita. Ya, kita merasakan indahnya, kita bisa menghampiri Tuhan, ya, menyampaikan, berbincang-bincang dengan Dia. Tapi sebelum kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, kita ingin melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Dan itu melalui firman-Nya. Hari ini saya ingin kembali mengajak kita melanjutkan, kita sudah hampir selesai sebenarnya dengan kitab Ayub, tidak banyak pasal lagi. Walaupun tentu mungkin masih beberapa bulan kita memakan waktu untuk menghabiskannya. Tapi kita sudah sampai di dalam Ayub pasal yang ke-36. Coba kita lihat di sini ya. Ayub pasal yang ke-36, dan kita akan bahas pasal ini. Kita akan lihat, pertama kita akan baca terlebih dahulu. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 33, jemaat silakan perhatikan dengan baik, mengikuti. Kalau ada sedikit variasi, itu karena saya memakai Indonesia Terjemahan Baru yang versi 2. Tapi demikian firman Tuhan, Ayub pasal 36. Selanjutnya Elihu berkata, "Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Sebab sesungguhnya bukan dusta perkataanku, seorang yang pengetahuannya sempurna menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa namun tidak memandang hina siapapun. Ia teguh perkasa dalam akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka ditinggikan. Jika mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka akan perbuatan mereka dan akan pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, serta menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jika mereka mendengarkan dan beribadah, mereka akan hidup dalam kemakmuran sampai akhir hari-hari mereka, dan dalam kesenangan sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang yang hatinya fasik menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong ketika mereka dibelenggunya. Mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir dalam aib. Ia menyelamatkan orang sengsara melalui kesengsaraan mereka dan membuka telinga mereka dengan penindasan. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas tanpa tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati mendorong engkau berolok-olok. Janganlah besarnya uang menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan? Ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan. Karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapa akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang telah dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak terselidiki. Ia menarik titik-titik air ke atas dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti penyebaran awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia menebarkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan memberi makan dengan limpahnya.
Ia menudungi kedua tangannya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Gemuruhnya memberitakan kedatangannya dan dengan murka yang menyala ia melawan kecurangan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, walaupun kami membaca suatu dokumen yang sudah sangat tua Tuhan, yang sudah ribuan tahun yang lalu ditulis, namun karena Engkau adalah penulisnya, Engkaulah yang memakai manusia untuk memenakannya, maka kami memilikinya di tangan kami, itu terpelihara. Dan bukan hanya itu sangat berguna bagi kami. Tuhan, dengan keyakinan ini kami meminta agar Engkau yang menjelaskannya kepada kami, menerangi hati dan pikiran kami, karena Engkau memeliharanya supaya kami menikmatinya dan memahaminya. Tolong kami Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita masih dalam pidato atau pengajaran yang diberikan oleh seorang yang namanya Elihu. Elihu ini memang agak mendadak tiba-tiba muncul, sudah kita bahas itu. Ingat bahwa Ayub dalam penderitaannya, Ayub adalah seorang yang saleh sebenarnya, seorang yang takut akan Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Namun iblis ya menyerang Ayub karena dia ingin menuduh Ayub. Dia menuduh bahwa Ayub itu hanya ikut Tuhan karena mendapatkan keuntungan materi saja. Dan Tuhan mengizinkan bahwa iblis menyerang Ayub. Kita tidak akan panjang lebar di situ. Intinya Ayub mengalami banyak kesusahan dan dia sebenarnya baik-baik saja sampai datang 3 orang temannya. Ya, teman tapi musuh juga sebenarnya. Dan 3 orang temannya ini boleh dibilang dipakai oleh iblis untuk menjadi serangan yang paling hebat pada diri Ayub. Ya, karena mereka menyerang justru masalah kesalehan Ayub itu. Nah, mereka berkata bahwa Ayub, kamu pasti menderita karena kamu memiliki suatu dosa yang tersembunyi. Dan Ayub berkata tidak, ya, tidak, saya tidak punya dosa yang tersembunyi. Namun Ayub karena dia ingin membela dirinya itu, dia akhirnya mulai mempertanyakan, kalau begitu kenapa Tuhan mengizinkan saya menderita? Ya, dan kenapa Tuhan tidak menjawab saya dan sebagainya. Oke, pendek cerita, akhirnya datanglah Elihu untuk membenarkan baik ketiga temannya Ayub maupun Ayub sendiri. Dan kita sudah sampai di bagian akhir dari pidato Elihu sebenarnya. Pasal 36 dan 37 sebenarnya satu paket, ya. Cuman karena kalau kita bahas dalam satu sesi tentu terlalu panjang. Jadi kita lihat di pasal 36 dulu. Dan ini semacam penutup dari apa yang Elihu ingin katakan, karena habis Elihu bicara, nanti akan disambung oleh Tuhan langsung. Nah, jadi kita mengantisipasi Tuhan akan bicara nanti di pasal 38 dan seterusnya. Tapi ini adalah bagian penutup kesimpulan dari yang disampaikan oleh Elihu. Dan saya memberikan judul khotbah saya pada malam hari ini adalah teologi di dalam penderitaan. Teologi di dalam penderitaan, saudara kasih Tuhan. Dan kenapa teologi dalam penderitaan? Kita akan lihat itu sebentar lagi. Pertama-tama ayat 1 sampai ayat 4 adalah pendahuluan, di mana biasa Elihu sebelum dia menjabarkan panjang lebar, dia kasih pendahuluan dulu. Ada hal yang menarik dari pendahuluan ini, terutama di ayat yang keempat ya. Tapi kita lihat dulu dari ayat 2, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Elihu dari awal sudah mengatakan, tadinya saya diam, tadinya saya menunggu kalian yang lebih tua bicara, namun karena kalian tidak kunjung-kunjung mengatakan hal yang benar tentang Tuhan, terpaksa saya harus bicara. Jadi dia menyatakan, aku berbicara demi Allah, katanya, demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Jadi Elihu tidak tahan kalau Tuhan seolah-olah dipersalahkan dalam hal apapun. Ayat yang keempat, sebab sesungguhnya bukan dusta perkataanku, seorang yang pengetahuannya sempurna menghadapi engkau. Nah, ini sangat menarik bahwa Elihu, apa yang dikatakan ini? Seorang yang pengetahuannya sempurna menghadapi engkau, katanya di sini. Sehingga kenapa dia bisa berkata seorang yang pengetahuannya sempurna menghadapi engkau? Apakah Elihu terlalu pongah di sini? Dia terlalu sombong jadinya? Nah, dia merasa pengetahuannya sempurna atau apa? Ya. Sehingga ada orang yang bahkan menafsirkan Elihu ini
Kristofani bahkan katanya ya. Elihu adalah Kristofani karena pengetahuannya sempurna, dia adalah Yesus Kristus. Saya rasa kita tidak perlu menafsirkan sampai sedemikian. Tetapi sepertinya Elihu di sini mengklaim bahwa dia bagaikan seorang nabi di sini. Artinya Elihu sepertinya menyadari bahwa dia sedang dipakai Tuhan untuk mengatakan suatu kebenaran gitu. Jadi dia berbicara dalam kapasitas sebagai seorang nabi, seorang yang sedang menyampaikan wahyu dari Tuhan. Dan fakta bahwa kata-kata Elihu akhirnya dicatat di dalam kitab Ayub itu sendiri. Ya, kata-kata Elihu dicatat dan memang menjadi bagian dari Alkitab. Itu mendukung bahwa memang dia, Tuhan sedang berbicara melalui dia. Tuhan berbicara melalui Elihu di sini. Nah, lalu apa yang Tuhan bicarakan? Yaitu dari ayat 5 sampai ayat 33 adalah di sini. Dan Elihu menjabarkan tentang Tuhan. Bagaimana teologi dalam penderitaan. Apa kata teologi? Apa artinya teologi? Ya, teologi artinya sebenarnya ilmu tentang Allah, ilmu tentang theos. Nah, banyak orang akan menolak kalau dikatakan kamu teolog. Ya, teolog. Ya, saya teolog, Anda teolog, gitu. Banyak orang berpikir teolog itu bagi yang sudah belajar di sekolah teologi, atau bahkan sudah doktor atau lain sebagainya, maka disebut teolog. Terus sebenarnya teolog adalah siapapun yang mengetahui dan mempelajari tentang Allah itu sendiri. Dan oleh karena itu mestinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah teolog. Mestinya kita mengejar Tuhan, mestinya kita memperdalam pengetahuan kita akan Tuhan. Ya, dan rupanya di dalam penderitaan ada banyak teologi, ada banyak hal yang bisa kita pelajari tentang Tuhan. Dan Elihu sangat menggebu-gebu untuk membagikannya kepada kita di sini. Itu dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-33, ada hal apa saja yang bisa kita pelajari tentang Tuhan, ya, tentang Allah di sini. Nah, yang pertama, saudara Tuhan, Elihu mengajarkan bahwa Allah Maha Kuasa namun tidak semena-mena. Allah Maha Kuasa namun tidak semena-mena. Itu ada di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dia mulai dengan kata ketahuilah, ya, ketahuilah atau lihatlah dalam bahasa aslinya, ya. Ketahuilah, lihatlah, Allah itu perkasa. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata untuk perkasa. Jadi ini mengacu kepada kekuatan dia. Allah itu perkasa. Ya, ada banyak. Di teologi proper kita bicara mengenai omnipotens, Allah yang maha kuasa. Nah, itu kalau dalam bahasa Yunani, pantokrator. Ya, pantokrator, memiliki semua kuasa. Allah itu perkasa, katanya. Allah itu perkasa. Kita tentu tahu akan hal itu. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, Allah yang maha kuasa ini bukanlah Allah yang semena-mena. Dan kita mengucap syukur untuk itu. Ya, bahwa Allah yang kita kenal, walaupun dia maha kuasa, dia bukan sembarangan. Ya, dia bukan jahat juga. Ya, dia adalah Allah yang baik. Ya, dan kita lihat di sini, dikatakan namun tidak memandang hina siapapun. Puji syukur, Allah tidak memandang hina siapapun. Dia tidak sembarangan, dia tidak semena-mena, dia tidak dalam tanda kutip menyalahgunakan kekuasaannya. Sekalipun memang Allah tidak perlu bertanggung jawab kepada siapa-siapa, karena dialah standarnya. Tetapi dia adalah standar kebaikan. Dan dia tidak berbuat yang tidak benar, dia tidak memandang hina siapapun. Bahkan yang paling kecil pun tidak dia pandang hina, walaupun dia begitu besar. Dan ini merupakan contoh teladan bagi kita. Mengapa dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab Hikmat, penekanan Tuhan ada pada para pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, Tuhan selalu bilang, belalah orang kecil, belalah yatim piatu, dan lain sebagainya. Jangan ada padamu timbangan yang curang. Dan ada banyak sekali. Mengapa demikian? Karena itu mencerminkan sifat Tuhan. Siapa pribadi yang paling bisa semena-mena di dunia ini? Ya Tuhan gitu. Kalau dia mau semena-mena, dia paling bisa. Artinya kalau Tuhan mau membelokkan keadilan, siapa yang bisa menuntut Tuhan sebenarnya? Tetapi Tuhan tidak. Itu bukan sifatnya. Ya. Bukan sifat Tuhan. Oleh karena itu semakin kita mengenal Tuhan, dan semakin kita kagum akan Tuhan, dan semakin kita mengasihi Tuhan, kita semakin mencerminkan sifat Tuhan. Ya, sehingga ketika kita memiliki wewenang, ketika kita diberikan delegasi oleh Tuhan suatu kuasa atau apapun juga,
maka kita mencoba menjalankannya sebagaimana Tuhan. Dan kita tidak berbuat semena-mena, dan kita tidak memandang hina siapapun, katanya sini. Tidak memandang hina siapapun. Ya. Ia teguh perkasa dalam akal budi, dan fakta bahwa dia tidak semena-mena, melainkan dia sesuai dengan sifatnya, ada di ayat 6 dan 7 tentunya di sini ya. Bahwa ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tapi memberi keadilan kepada orang sengsara. Jadi orang fasik, Tuhan punya cara untuk mengurusnya. Tuhan akan menghukum orang fasik. Ini adalah kebenaran. Ayat ke-7, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka ditinggikan. Jadi orang fasik direndahkan, orang benar akan ditinggikan, orang fasik mendapat hukuman, orang benar akan mendapat pahala. Ini adalah basic, ini adalah dasar. Bahkan saudara kasih Tuhan, coba kita buka di dalam Ibrani, ini adalah dasar dari iman. Oleh karena itu, ketika Ayub atau siapapun, ya, kita, karena sekalipun ini ada hubungannya dengan Ayub, tetapi sebenarnya teologi ini untuk kita hari ini juga, siapapun yang mulai tergoda untuk berkata, jadi sama saja, ya, seperti Ayub dalam penderitaannya mulai berpikir, nggak ada gunanya saya bajik, nggak ada gunanya saya benar. Dan Asaf juga pernah tergoda, ingat nggak di Mazmur pasal 73, dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan sebagainya. Ketika kita mulai tergoda untuk mengatakan hal-hal seperti itu, kita sudah dalam bahaya untuk melawan poin iman, salah satu poin iman yang paling penting. Coba kita lihat Ibrani pasal 11. Ya, Ibrani pasal 11 ayatnya yang kelima di sini. Namun, dikatakan di sini, ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6, namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, kalau kita tidak percaya, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi bukan hanya percaya bahwa Allah itu eksis ya. Makanya dilanjutkan, sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus percaya Allah eksis. Tapi lebih dari itu, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman yang sejati bukan hanya percaya bahwa Allah itu eksis, karena seperti sudah sering kita tekankan, iblis pun jauh lebih tahu lagi dari kita bahwa Allah itu eksis, gitu. Allah itu ada. Ya, tetapi sekalipun mengetahui bahwa Allah ada, iblis melawan Tuhan. Iblis melawan Tuhan. Sedangkan orang yang beriman dengan sungguh-sungguh bukan hanya percaya Allah ada, tetapi Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, dan mempercayai itu, sehingga kalau kita percaya bahwa ada upah, ada hal yang baik bagi orang yang mencari Allah, maka kita akan mencari Allah. Kita akan mencoba untuk berbaik dengan Allah, begitu. Jadi balik lagi ke Ayub pasal 36 di sini. Ini adalah bagian yang sangat mendasar dari apa itu iman sebenarnya. Oke, itu adalah hal pertama yang Elihu ajarkan kepada kita, bahwa Allah Maha Kuasa namun tidak semena-mena. Ya. Kemudian dia berlanjut kepada poin kedua dia, dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, bahwa Allah, karena dia tidak semena-mena, berarti Allah punya tujuan di dalam penderitaan. Allah punya tujuan dalam penderitaan, karena Allah tidak sembarangan. Allah tidak mengumbar kekuasaannya dengan random, dengan acak atau dengan sewenang, atau dengan pokoknya dengan nggak ada juntrungannya begitu. Coba kita lihat ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Jika mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka akan perbuatan mereka dan akan pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran serta menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Tanya di sini. Oke, jadi jika mereka dibelenggu dengan rantai, ya, dan sebenarnya ini kan menyambung ayat yang ke-7 sebenarnya di sini ya. Ayat 7 dia bicara soal orang benar, ayat 6 dia bicara soal orang fasik, ayat 7 dia bicara soal orang benar, ayat 8 jika mereka dibelenggu dengan rantai katanya di sini. Jadi penderitaan bisa datang baik kepada orang fasik maupun kepada orang benar. Dan orang fasik bisa menderita, orang benar juga bisa menderita.
Ini adalah yang diajarkan oleh yang ditekankan oleh Elihu. Tetapi apapun itu, baik orang fasik maupun orang benar, dalam penderitaannya Tuhan punya tujuan. Ya, Tuhan punya tujuan. Dan kalau bagi orang yang memang dalam kesalahan, orang fasik atau orang yang berdosa dan sebagainya, maka tujuan dari penderitaan cukup jelas. Ya, memperingatkan mereka akan perbuatan mereka, memperingatkan mereka akan pelanggaran mereka karena mereka congkak dan lain sebagainya. Jadi bahwa penderitaan bisa Tuhan pakai sebagai hukuman bagi orang fasik itu sangat jelas. Ya, Tuhan bisa mendatangkan berbagai penderitaan bagi orang supaya dia menjadi benar. Tetapi ada juga tujuan yang bukan berkaitan dengan kesalahan, yaitu di ayat yang ke-10a di situ. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran. Nah, ini netral. Ini bisa orang fasik, bisa orang benar juga. Artinya begini, ketika orang benar mengalami penderitaan, ya, kita tidak perlu berkata, kenapa ya saya menderita, kan saya tidak ada kesalahan. Atau seperti Ayub. Ya, kita tahu dari awal bahwa Ayub menderita bukan karena dia ada suatu dosa tertentu. Tetapi apakah Ayub bisa belajar dari penderitaannya? Tetap bisa. Tetap bisa. Dan disinilah yang Ayub karena diserang oleh ketiga temannya, ya, ada dalam bahaya gagal belajar apa yang Tuhan ingin dia belajar melalui penderitaan itu. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan punya tujuan dalam setiap penderitaan kita. Ada hal yang mungkin Tuhan mau kita belajar darinya. Paulus sendiri mengakui ini. Coba kita buka di dalam 2 Korintus, Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang ke ini ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, coba kita lihat. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Dan sebelumnya Paulus berkata bahwa dia menerima penglihatan yang sangat luar biasa. Paulus adalah orang yang dibawa Tuhan ke sorga benar-benar. Ya, jadi kalau ada hari ini orang bilang dia dibawa ke sorga, jangan percaya. Ya. Paulus yang benar-benar dibawa Tuhan ke sorga. Tapi apa yang Paulus katakan? Waktu dia di sorga, apa yang dia bilang di situ? Ayat yang keempat. Ia diangkat ke Firdaus. Ia di sini maksudnya diri dia sendiri ya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Dan Paulus pun tidak kasih tahu apa yang dia lihat gitu kan, ada banyak hal yang tidak boleh diceritakan. Sedangkan kalau orang hari ini yang mengklaim dia dibawa ke sorga, wah banyak banget cerita dia gitu kan, wah ini begini begitu lain sebagainya. Tidak, Paulus benar-benar dikasih penglihatan sorga oleh Tuhan. Namun apa yang kita katakan ayat yang ke-7, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ini suatu penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Paulus, bukan karena dia berdosa, tapi ada pelajaran yang Tuhan ingin dia tarik dari itu. Ya kan? Dan Paulus menyadari bahwa ternyata penderitaan dia itu, duri dalam daging itu, yang adalah seorang utusan iblis untuk menghantam aku, kalau nggak salah di TB1 menggocoh ya. Menggocoh aku, yang menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dan rupanya Paulus menyadari bahwa penderitaan dia ini ada manfaatnya untuk dia, ada tujuannya, ada hal yang Tuhan ingin dia belajar dari situ. Yaitu bahwa janganlah meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa yang dia terima. Itu adalah pelajaran yang Tuhan ingin Paulus belajar dari penderitaan dia, dari duri dalam daging dia itu. Ya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan inginkan ya, dari kita. Yang ketika Tuhan mengizinkan suatu penderitaan terjadi. Coba kita balik lagi ke dalam Ayub pasalnya yang ke-36 di sini. Sehingga kita masuk kepada poin ketiga dari Elihu. Ini dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya. Ayat 11 sampai 21, yaitu ingat yang pertama tadi adalah Allah Maha Kuasa namun tidak semena-mena. Yang kedua, oleh karena itu Allah memiliki tujuan dalam penderitaan.
Sehingga berlanjut lagi ke poin ketiga, sehingga karena Tuhan punya tujuan dalam penderitaan, Tuhan menantikan respons manusia. Tuhan menantikan respons manusia. Jadi ketika seseorang menderita, ya, apa tanggapan dia? Bagaimana dia menanggapinya? Bagaimana dia meresponnya? Katanya di situ. Sehingga dia katakan di sini, oke, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan untuk kamu. Tapi bagaimana kamu meresponinya? Apakah kamu, kalau misalnya penderitaan itu karena suatu kesalahan, apakah kamu bertobat? Ya, atau kamu makin mengeraskan diri? Kalau misalnya Tuhan ingin kita bertambah berhikmat melalui penderitaan itu, apa benar kita bertambah berhikmat? Atau kita malah tambah bodoh? Tambah bodoh karena kita makin menentang Tuhan. Gitu. Jadi apa respon kita? Apa respon kita sebagai manusia? Dari ayat 11 kan, jika mereka mendengarkan dan beribadah, mereka akan hidup dalam kemakmuran sampai akhir hari-hari mereka, dan dalam kesenangan sampai akhir tahun-tahun mereka. Jadi kalau kita meresponi positif kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, bahkan dalam kesengsaraan sekalipun. Tetapi jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Hanya di sini. Dan di ayat 13, orang yang hatinya fasik menyimpan kemarahan. Jadi kalau seseorang tidak meninggikan Tuhan, maka ketika Tuhan izinkan kesusahan dalam hidupnya, dia tambah marah sama Tuhan. Tambah marah. Dia merasa Tuhan itu hutang sama dia. Tuhan hutang sama dia. Tuhan seharusnya memberikan saya hidup yang baik. Tuhan seharusnya begini dan begitu. Sehingga ketika dalam pandangan dia Tuhan gagal memberikan itu kepada dia tambah marah sama Tuhan. Ini yang digambarkan di ayat 13. Orang yang hatinya fasik menyimpan kemarahan, terutama kepada Tuhan. Mereka tidak berteriak minta tolong ketika mereka dibelenggunya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan penderitaan datang, mereka bukan berpaling kepada Tuhan. Mereka bukan meminta tolong kepada Tuhan dalam iman, gitu. Tapi mereka komplain, mereka menggerutu, mereka marah, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka bukan datang dalam iman. Ini adalah respon manusia yang diperingatkan di sini. Ya, sehingga dikatakan mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir dalam aib. Ya. Namun bagaimana dengan orang yang meresponi baik? Meresponi baik di ayat 15 kembali. Ia menyelamatkan orang sengsara melalui kesengsaraan mereka. Ini ada hubungan dengan tadi kita bilang, dalam penderitaan ada tujuan Tuhan di situ. Dan dia bisa menyelamatkan orang sengsara melalui kesengsaraan mereka. Ya, luar biasa di sini. Saya sering menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita. Itu di luar kendali kita. Karena kita bukan pribadi yang maha kuasa tadi. Kita banyak sekali hal di luar kendali kita. Manusia begitu lemah. Kita sedikit saja barang nggak beres di tubuh kita sudah sakit. Kita sehat-sehat pun bisa kecelakaan. Ada begitu banyak hal. Kitanya nggak apa-apa pun ada orang yang kita kasihi celaka, bisa juga. Jadi manusia itu tidak bisa mengendalikan begitu banyak hal. Ya. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menanggapi hal yang terjadi. Ya. Kita tidak bisa mengendalikan misalnya tiba-tiba ada krisis moneter, dunia tiba-tiba perang, atau kita jatuh sakit, atau terjadi apapun. Kita tidak bisa kendalikan itu semua. Ya, kita bukan Tuhan. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana saya akan menanggapi ini. Ya, ketika hal ini terjadi pada diri saya, bagaimana respon saya? Nah, ini yang bisa kita kendalikan. Ya. Dan perhatikan ayat yang ke-17. Tetapi, nah ini dia berbicara kepada Ayub ya, berbicara pada Ayub langsung. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkram hukuman dan keadilan. Nah, kita harus berhati-hati menafsirkan ini di sini. Engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Di sini bukan berarti bahwa Elihu sama seperti 3 orang teman Ayub menuduh bahwa Ayub adalah seorang yang fasik dan sebagainya. Tetapi sekilas mata memang kondisi Ayub ini seperti orang yang kena hukuman gitu, seperti orang yang kena hukuman. Itu benar. Ya.
Ayub sepertinya sedang kena hukuman, ya padahal bukan. Ini kan hanya sepertinya, tanya sini ya. Tetapi yang Elihu ingin tekankan, perhatikan Elihu beda dengan 3 orang teman Ayub itu. 3 orang teman Ayub berkata, kamu pasti punya dosa rahasia. Elihu tidak terlalu peduli Ayub punya dosa rahasia atau tidak punya dosa rahasia. Yang penting adalah bagaimana kamu merespon di dalam kesengsaraan kamu. Bagaimana kamu sekarang menanggapi kesengsaraan kamu. Dan di ayat yang ke-18, ya, dia menasihati Ayub yang menjadi nasihat bagi kita juga. Kalau kita dalam sengsara, maka bagaimana respon kita? Ada beberapa yang dikatakan jangan, ya katanya, jangan panas hati mendorong engkau berolok-olok. Okay? Jangan kita menjadi marah kepada Tuhan, kita jadi menghina Tuhan dan lain sebagainya. Janganlah besarnya uang menyesatkan engkau. Okay, sudah jelas itu. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Ada orang yang dalam sengsara teriak aja begitu, ya. Teriak dalam amarah untuk melepas amarah atau apa begitu kan. Janganlah merindukan malam hari waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Merindukan malam hari di sini, ini maksudnya sedikit puitis ya. Maksudnya jadi sepertinya merindukan ya sudahlah, bahkan sampai kepada mau bunuh diri dan lain sebagainya. Jangan, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Jadi bagaimana kita merespon kepada kesengsaraan di sini? Oke, kita sekarang masuk ke ayat 22 sampai ayat yang ke-33 sini ya. Yang terakhir yang Elihu ingin katakan adalah bahwa Allah patut dimuliakan dan dipercayai. Allah patut dimuliakan dan dipercayai. Kalau dikatakan Allah punya tujuan dalam kesengsaraan, mungkin kita berkata, tapi Tuhan apa tujuannya? Saya nggak paham. Bisa jadi. Ayub juga sendiri tidak begitu paham kenapa dia menderita. Dan mungkin saat ini kita pun belum paham kenapa ada suatu penderitaan, ada suatu kesengsaraan. Jadi walaupun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam penderitaan, ketika kita sedang menderita, itu sepertinya tidak begitu membantu gitu ya. Misalnya kita sedang menderita nih, lalu orang bilang, tenang, ada tujuan Tuhan. Aduh, saya masa bodoh lah tujuan Tuhan. Saya sengsara saat ini, begitu kan? Saya sedang tidak enak, gitu. Kita bisa berkata demikian. Dan kadang-kadang tujuannya apa kita belum jelas. Tujuannya apa? Kenapa Tuhan? Apa tujuannya? Kita belum tahu. Ya. Tetapi intinya, Elihu ingin menekankan, percayalah kepada Tuhan. Kalaupun kamu tidak tahu tujuannya, Tuhan patut dipercaya. Tuhan patut dipercaya dan Tuhan patut dimuliakan. Ya. Kita lihat di ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang telah dinyanyikan oleh manusia. Semua manusia melihatnya, manusia mendengarnya dari jauh. Sungguh Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak terselidiki. Dan ibaratnya seorang jenderal besar dalam peperangan. Dia bisa kasih suatu perintah kepada seorang kapten di sini. Coba bawa pasukan kamu serang ini. Dia kasih lagi perintah kepada kapten yang lain, serang yang di sini. Mungkin ada satu kapten yang berpikir, wah, perintah dari jenderal saya ini kalau saya laksanakan akan menimbulkan banyak casualty ya, banyak korban gitu. Mungkin pasukan ini tugas yang berat, pasukan saya akan banyak yang mati dan sebagainya. Ya, tapi kalau dia seorang kapten yang baik, dia akan tetap melaksanakan tugasnya. Mengapa? Karena dia tidak tahu semua medan peperangan. Tetapi dia sudah dipercaya untuk melakukan satu hal di sini. Yang dia bisa yakin dan percaya, komandan saya tahu semuanya. Saya tidak tahu semuanya. Saya tidak tahu situasi globalnya. Tapi komandan saya tahu. Dan ini adalah suatu mikrokosmos ya untuk melihat apalagi Tuhan gitu.
Apalagi Tuhan. Banyak hal yang kita tidak tahu. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kita bisa percaya Tuhan tahu. Dan Tuhan punya alasan yang baik. Walaupun alasan itu belum jelas bagi kita. Dan sepertinya bagi kita tidak ada alasan yang baik. Kenapa ini terjadi. Gitu. Namun Tuhan tahu. Ya. Dan kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Nah, dari ayat 27, ya, saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar ayat 27 sampai 33, karena ayat 27 sampai 33 ini sudah mulai masuk hampir sama dengan pasal 37 yang akan kita bahas berikutnya. Intinya, Elihu akan mulai berkata bahwa ada banyak hal yang Tuhan lakukan di dunia fisik, dalam sains, dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam bumi ini yang mengenai angin, awan, hujan dan sebagainya, yang Tuhan tahu persis apa yang dia lakukan. Kita tidak bisa istilahnya menuntut Tuhan, kenapa Tuhan bikin hujan seperti ini dan sebagainya. Ya, itu hikmat Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan berhikmat dalam hal-hal itu, demikian juga Tuhan berhikmat dalam dia mengatur hidup manusia. Ya. Oleh karena itu, mari kita muliakan dia dan percayai dia, sekalipun di dalam penderitaan kita. Dan tema ini akan dilanjutkan di pasal 37, dan kemudian Tuhan sendiri akan melanjutkannya, mulai dari pasal 38. Oleh karena itu, sungguh dalam penderitaan ada teologi yang indah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia pada kami. Tuhan, kami terus belajar dari kitab Ayub. Dan Tuhan, karena kami adalah manusia yang fana dan lemah, begitu sering kami menderita apapun itu Tuhan, namun biarlah kami mengingat Engkau dalam semuanya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.